Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nala Sa'adah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 4 Kita Serabi, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selama pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, saya didampingi oleh Ibu Ika Damayanti selaku fasilitator dan Bapak Taufik Lismana Hendra selaku pengajar praktik. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama adalah latar belakang. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata ini yaitu untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukurnya yaitu murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan cara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya ialah: yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila, dan praktek segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. 3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Yang keempat, sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. 5. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Adapun topik pembelajaran dalam diseminasi budaya positif yang saya lakukan diantaranya: yang pertama, tentang disiplin positif; yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi; yang ketiga, tentang keyakinan kelas; yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas; yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi; dan yang keenam, tentang segitiga restitusi. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak beserta Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan tugas yang dibebankan pada kita menjadi tanggung jawab kita. Salawat serta salam bertujuan juga kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang mendapat sahabat dari Allah nanti. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saat ini akan melaksanakan destinasi budaya Bali positif, saya berharap untuk Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti dengan baik. Untuk itu saya berharap nanti setelah selesai menjadi guru penggerak, saya berharap bisa ditularkan kepada teman-teman di sekolah sehingga pengetahuan ini akan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi SD 4 Kertasari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak di SD 4 Kertasari yang telah meluangkan waktu, mengatur waktu, memberi waktu kepada teman-teman untuk bisa ikut mendengarkan, ikut mengasuhkan roh kepada calon guru penggerak di SD 4 Kertasari ini. Semoga kedepannya SD 4 Kertasari ini akan lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Sutarno SPDSD selaku Kepala SD Panita Serabi. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tenaga kependidikan SD Panita Serabi yang pada siang hari ini alhamdulillah bisa meluangkan waktunya sejenak untuk bisa mendukung kami dalam aktivitas kegiatan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif seperti itu Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, karena atas limpahan nikmat serta karunia-Nya pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bermuajah bersama di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kedua kalinya salawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kehadiran beliau junjungan kita habibina wa syafi'ina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan wasilah membaca salawat ma'asalam kita semua diakui menjadi umat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, langsung saja di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu
Bapak Ibu perlu diketahui bahwa saya bersama teman-teman calon guru penggerak angkatan 11 alhamdulillah telah menyelesaikan modul 1, di mana modul 1 itu terdiri dari sub-sub modul Bapak Ibu. Ada sub modul 1.1, kita sudah belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak, dan terakhir 1.4 kita belajar tentang budaya positif. Dan hari ini kami diminta untuk melaksanakan aksi nyata Bapak Ibu ya, tentang diseminasi budaya positif di sekolah seperti itu. Bapak Ibu perlu diketahui juga, alhamdulillah selama pendidikan guru penggerak angkatan 11 saya didampingi oleh senior-senior saya. Yang pertama ada Bu Ika Damayanti selaku fasilitator, beliau dari Purwokerto. Kemudian ada Bapak Taufik Ismana Hendra selaku pengajar praktek yang alhamdulillah sudah 2 kali kesini Bapak Ibu ya. Ya, selama pendampingan individu beliau dari Kepala Sekolah SD 8 Cendono Dawi. Seperti itu. Langsung saja Bapak Ibu, slide berikutnya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin membacakan sebuah pantun. Foto lama jadi kenangan, kenangan indah bersama guru Lamongan. Salam sapa saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SD 4 Getas Serabi. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih asing dengan kata-kata diseminasi. Apa sih itu diseminasi? Ya, diseminasi adalah penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Adapun tujuan dari diseminasi yaitu mengembangkan budaya positif bagi guru untuk diterapkan, diaplikasikan di lingkungan kelas dan sekolah, khususnya di SD 4 Getas Serabi. Nah, setelah itu saya juga ingin berpantun lagi. Menghukum anak bukanlah solusi saat kedisiplinan tidak ditaati. Izinkan saya untuk presentasi. Insya Allah ilmu baru akan kita peroleh hari ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, biar lebih seru, jangan tekan semuanya ya. Kita santai aja di sini. Kita SDing dulu. Nah, cluenya, petunjuknya adalah ikuti apa yang saya katakan, Bapak Ibu. Siap ya? Ini untuk mengasah Bapak Ibu konsentrasi mengikuti diseminasi hari ini. Ikuti apa yang saya katakan. Oke, bola bolu, bolu bola, bola bola, bolu bolu. Ada berapa bolanya? Kurang konsentrasi. Ada berapa bolanya? Ada berapa bolanya? Belum konsentrasi. Tsunami. Ada berapa bolunya? Tepuk tangan buat Tsunami. Ya, betul sekali. Itulah jawabannya. Berarti sudah konsentrasi. Ikuti apa yang saya katakan. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Clue yang kedua yaitu tepuk dan tangan. Kalau saya bilang tepuk tangan satu, tepuk. Kalau tepuk satu, jangan tepuk. Siap ya? Oke. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk dua. Pak Karno belum konsentrasi. Oke, tidak apa-apa. Sekali lagi biar semuanya konsentrasi. Satu Pak Karno, oke. Satu lagi. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk satu. Ya betul. Oke, semuanya bisa. Alhamdulillah sudah konsentrasi semuanya. Langsung saja Bapak Ibu. Nah ini sebelum saya memaparkan tentang diseminasi ini, saya perlu menyampaikan pertanyaan pemantik dulu. Coba. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Coba. Ada yang bisa menjawab? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, itu disimpan nanti jawabannya. Disimpan dalam pemikiran masing-masing Bapak Ibu guru. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Nah, itu setuju apa tidak setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Nah, jawabannya nanti setelah kita pelajari modul ini. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti saya akan menyampaikan topik pembelajaran. Ada 6 topik pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, kita langsung fokus ke topik yang pertama Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan, nilai positif seperti itu. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin jadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia, yaitu secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak bukan akibat adanya hukuman atau hadiah ataupun pujian. Oke, Bapak Ibu perlu diketahui juga 6 karakter profil pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan bersama anak-anak ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis ya. Nah, lanjut. Teori yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui bahwa ada 3 motivasi perilaku yaitu perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak termotivasi karena ada hukuman ya, ada menghindari hukuman yang ada, makanya dia taat sama aturan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, hadiah dari guru. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa teori motivasi perilaku manusia yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal Bapak Ibu ya, motivasi yang dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya? Itu motivasi juga eksternal dari luar juga. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal Bapak Ibu. Ini merupakan tujuan disiplin positif ini yang kita akan raih. Sedangkan eksternal sebaiknya kita hindari seperti itu. Kita ajarkan pada anak, karena anak kita tahu bahwa anak itu kalau dikasih hadiah juga semakin ini ya, mereka ketagihan. Tapi itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu, kurang bagus. Yang paling bagus adalah motivasi di dalam diri mereka masing-masing untuk sadar diri seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa anak itu belajar harus merdeka. Merdeka itu bagaimana? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, tergerak sendiri seperti itu. Itu merdeka. Nah, dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Hati-hati ya, penghargaan itu sama dengan hukuman.
dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan Bapak Ibu. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alvin Kohn itu ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Semakin ketagihan, dia kalau dikasih ribut sama gurunya, dia benar-benar bisa semakin termotivasi, tapi itu eksternal, bukan internal dalam dirinya masing-masing. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nih, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu bisa menuliskan di situ jawabannya di sticky note yang saya bagikan. Ada cuma 7 soal aja, tidak perlu ditempelkan Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Bapak Ibu bisa memilih hukuman apa konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi dia itu melanggar. Gurunya nyuruh tulis di bukumu, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Apakah itu masuk hukuman? Apakah konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Jadi gurunya itu meminta anak tersebut yang terlambat, lari anak 2 kali putar lapangan. Nah, seperti itu. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up Bapak Ibu 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu masuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang tercoret-coret. Ada teman nih, coret-coret bukunya teman. Kemudian disuruh gurunya menggantikan kertas tugas teman. Bagaimana? Ini hukuman apa konsekuensi? Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Kemudian, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu, kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Nah, jawabannya adalah berikut adalah coba bareng-bareng. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Hukuman. Betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Hukuman. Kemudian yang ketiga push up. Hukuman. Kemudian yang keempat menggantikan kertas teman. Konsekuensi. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu masuk ke hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Bapak Ibu karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Nah, jadi karena ini pelajaran PJOK butuh fisik, itu bukan hukuman Bapak Ibu. Tapi masuk ke konsekuensi. Beda sama mapel PAI misal. PAI, guru PAI kok menghukum dengan kayak gini, basket 2 kali. Nah, itu masuk ke hukuman. Tapi kalau PJOK masuknya ke konsekuensi. Oke, lanjut. Kemudian apa sih perbedaan hukuman sama konsekuensi? Nah, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Sementara konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, benci sama disiplin karena dapat hukuman tadi ya, fisik. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan sifatnya. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri.
Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, selanjutnya adalah tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Pak Ibu. Sekarang restitusi. Apa sih itu bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi? Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, konsekuensi terencana, disepakati bersama. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi kalau hukuman. Sementara konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi sama restitusi paling bijak yang mana Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu gunakan ketika ada anak melanggar peraturan. Maka pada itu kita pilih yang paling baik di antara ketiganya adalah restitusi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya modul yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa kita gunakan istilah keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Nah, seringkali kita menggunakan peraturan kelas anak-anak, mari kita buat peraturan kelas. Nah, itu sebaiknya diganti istilahnya dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kenapa? Dengan alasan keyakinan kelas itu lebih mendorong anak yang tergerak untuk melaksanakan keyakinan yang telah dia sepakati bersama gurunya. Seperti itu. Kalau peraturan itu sifatnya lebih menakutkan bagi anak. Nah, makanya dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu guru diminta untuk membuat keyakinan kelas seperti itu. Disepakati bersama dan itu usulan dari anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak, mari kita membuat kesepakatan keyakinan kelas ya. Coba kalian usul apa? Kita tawarkan kepada anak-anak, jangan dari kita. Jadi anak-anak berpikir sendiri, menuangkan pikirannya sendiri, mentaati sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sehingga keyakinan sekolah atau kelas juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah atau kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, ya, motivasi dalam diri siswa dan budaya positif di sekolah ataupun kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Misal Bapak Ibu, dilarang membuang sampah. Seperti itu bagus tidak? Keyakinan seperti itu kurang tepat Bapak Ibu ya. Dilarang itu diganti apa ya? Mungkin seperti ini. Jagalah kebersihan kelas. Nah, jadi membuat pernyataan yang positif. Ya, membuang sampah pada tempatnya, betul Bu ya. Seperti itu. Jadi membuat pernyataan itu yang positif, jangan yang negatif. Meskipun itu baik, tapi jangan itu tolong dihapus Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Lanjut contoh keyakinan Bapak Ibu ini yang saya buat kemarin. Nah, saya kumpulkan di LMS, yaitu karena saya itu nggak punya, saya juga nggak punya kelas pribadi, saya mengajar semua kelas. Maka di sini saya mengambil keyakinan kelas kita. Ini berlaku untuk semua kelas Bapak Ibu. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, melaksanakan budaya 6S, senyum, sapa, salam, saling sopan dan santun. Kemudian mengajarkan soal dengan jujur dan mandiri dan selalu menjaga kebersihan. Jadi sini tidak ada yang negatif ya kalimatnya ya, semuanya positif. Ini keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas Bapak Ibu. Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Nah, perlu diketahui ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan lah, dan itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka Bapak Ibu. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Itulah 5 dasar kebutuhan dasar manusia.
Langsung aja kita ke studi kasus. Ini ada Ibu Zulaiha, Bapak Ibu. Ibu Zulaiha itu guru wali kelas 9H, Bapak Ibu. Sudah bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa sama temannya. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Langsung saja, alasan Tommy yang pertama Bapak Ibu, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikan dia, caper ya. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak memperhatikan dia, jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ya, jadi dia itu memang memaksa temannya ngasih makanan biar tuh dilakukan gurunya biar lapor sama orang tua dan orang tua semakin sayang ke Tommy seperti itu. Yang ketiga, alasannya adalah karena jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini karena kebutuhan kekuasaan. Kemudian yang keempat, merasa bosan dan ini merupakan kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nanti Bapak Ibu, yaitu 5 posisi counter restitusi. Oke. Perlu diketahui bahwa ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, ini ya Pak Ibu. Di antara 5 posisi kontrol ini, langsung saja yang terbaik ya. Di antara 5 posisi kontrol ini adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Seperti itu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau itu belum memenuhi. Jadi yang paling bijak guru harus jadi manajer. Seperti itu. Jadi posisi kontrol restitusi di sini di antara kelima tersebut sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusinya sendiri, tidak dituntut oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini kebetulan kemarin saya juga mengambil adegan kasus Bapak Ibu. Ini ada Mas Kevin sama Mbak Nova yang saya minta kerjasamanya dalam membuat aksi nyata saya kemarin. Ini pura-pura Kevin kemarin itu ketika sholat duha dia tidak mematuhi aturan, misalnya mau mengganggu temannya, usil, sementara teman-temannya pada khusyuk, sementara Kevin ini tidak. Kemudian apakah saya menghukumnya? Tidak. Saya memanggilnya dengan hati ke hati, berbicara dari hati ke hati. Mengapa Mas Kevin tadi seperti itu? Saya gali kenapa anak tersebut tidak mematuhi aturan. Sedangkan Nova ini juga sama. Mbak Nova ini juga kemarin melaksanakan adegannya itu ketika saya pergi kelompok, tiba-tiba dia nggak ada di kelas. Ternyata teman-temannya bilang kalau Nova itu kamar mandi tanpa izin sama guru yang sedang mengajarnya. Kemudian apakah saya memarahinya? Tidak. Saya memanggilnya dengan melakukan bimbingan, istilahnya seperti itulah. Itu namanya restitusi Bapak Ibu. Jadi saya gunakan segitiga restitusi untuk memecahkan segala masalah yang terjadi. Nah, ini kita sampai pada segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Adapun kata-kata yang bisa kita gunakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya, seperti itu. Jadi nggak mau langsung marahi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, nak, seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar,
Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu kata-kata Bapak Ibu yang bisa digunakan ketika menstabilkan identitas. Kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pada tahap menstabilkan identitas kita bisa menggunakan kalimat itu Bapak Ibu. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menuju ke proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ataupun anak, seperti itu. Adapun pada tahap validasi ini, kata-kata yang bisa digunakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu adalah kata-kata yang bisa digunakan saat proses validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, adapun kata-katanya bisa seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nak? Nah, seperti itu kita menggali, mengingatkan anak-anak dengan cara bertanya seperti itu, Bapak Ibu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih, nak? Nah, bisa. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu bisa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke anak saat menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat dulu. Kevin melaksanakan 4 baris dari siswanya. Sebentar. Sebanyak 16 ya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah ini ada Mbak Nova juga yang juga melaksanakan umpan Bali. Dia merasa puas dengan bimbingan yang saya laksanakan, pengarahan dari mereka yang tadi melanggar keyakinan kelas Bapak Ibu, seperti itu. Jadi tidak saya hukum, tetapi dengan cara mereka mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Kesimpulan Bapak Ibu, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti, ya Bapak Ibu ya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Dan ini sudah kita pelajari tadi Bapak Ibu, alhamdulillah. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bergerak yang mengerjakan. Terima kasih. Coba diingat lagi. Tadi saat pembelajaran baik di dalam kelas, apa yang sudah kita lakukan? Oh iya, tadi saya sedang mandi sampai itu. Nah, itu kan pasti Bapak punya alasan kenapa melakukan itu. Ya, tadi saya sudah ingin buang air kecil sebelum tidur. Oh begitu. Oke, Bapak baiklah. Apa tindakannya Bapak itu ketika tidak ingin mandi menentukan kegiatan kelas kita? Tidak dulu. Tidak ya. Menurut kamu kegiatan kelas apa yang sedang melanggar? Kesukaran dulu. Ya, sekarang lebih sukanya ya. Nah, kalau kamu supaya ini ya, sangat penting. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi kegiatan apa yang harus kamu lakukan pada saat kita mandi? Saya harus izin dulu kepada ibu dan menggunakan tindakan saat kembali ke rumah. Ya, betul sekali. Apa bagus?
Itu yang diingat ya. Nah, bisa kembali ke kelas mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih teman-teman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova, saya siswa kelas 6. Saya senang sekali bisa diajak berdiskusi dengan Ibu Guru agar saya bisa memperbaiki perilaku saya, terutama tentang kesopanan. Dalam hal ini meminta izin kepada Bapak Ibu Guru saat mau ke kamar mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin, saya siswa kelas 6. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru agar saya bisa memperbaiki perbuatan saya dan menghormati teman-teman saat melaksanakan kegiatan kebiasaan salat duha. Terima kasih.
Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berdiri memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
Oke, tetap semangat anak-anak. Bagus sekali ya. Ayo lebih rapi lagi. Kelompok 1 mencari bacaan apa tadi? Mencari bacaan. Kelompok 1, halo. Bacaan apa? Kolkola, sugro. Kelompok 2, apa Mbak? Mas? Matobi. Dan kelompok 3, jangan lupa mencari bacaan. Mencari bacaan Gunnah musyaddadah. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Yang kompak, saling berkolaborasi ya. Berdasarkan pemaparan yang telah saya lakukan tentang diseminasi budaya positif di sekolah bersama Bapak Ibu Guru, maka dapat kami ambil kesimpulan bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi.
Demikianlah bukti karya aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.